Ingatan kita masih segar di pukul 3 pagi 25 November 2025. Saat seharusnya kenyamanan dalam tidur kita dekap. Namun yang datang justru suara gemuruh dalam gelap. Sibolga dan Tapanuli Tengah kembali terperosok. Bukan hanya banjir, tapi longsor bersahutan, merubuhkan rumah, memutus jalan, dan merenggut nyawa. Peristiwa 25 November 2025 bukan sekadar angka di kalender, melainkan jadi tanya paling kritis. Mungkinkah status quo penanganan bencana kita telah gagal? Data valid mencatat intensitas hujan memang ekstrim, namun titik longsor yang terjadi adalah zona resiko yang diabaikan. Ini adalah dampak dari kesalahan terbesar dan mendasar dalam tata ruang dan mitigasi bertahun-tahun. Kali ini kita hentikan narasi yang mengatakan tentang ini adalah bencana yang harus kita terima takdirnya. Kita akan membedah akar masalah, kebijakan solutif, dan mencari jalan keluar fundamental. Bersama Alma Tegar, Ketua FKK, relawan tanggap darurat, arsitek dan juga perencana pariwisata, serta Samsul Pasaribu, jurnalis dan aktivis pemuda. Akankah peristiwa 25 November akan menjadi yang terakhir atau justru berkelanjutan? Inilah podcast RRI, Bencana Sibolga Tapteng, saatnya berbenah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Nah kawan-kawan, 25 November jadi hari penuh tragedi untuk Sibolga Tapteng. Kalau dikatakan memang sejauh ingatan kita sebelum tanggal 25 November itu memang curah hujan cukup ekstrim. Bahkan seminggu non-stop itu hujannya, non-stop. Di 3 hari masih berhenti, tapi 3 hari menuju 25 November ini makin deras, intensitasnya tinggi. Kemudian disinyalir inilah yang menjadi faktor utama dari bencana. Tapi tidak sesederhana itu tentunya. Nah kalau teman-teman, terserah deh siapa yang duluan menjawab. Seberapa seberapa tinggi dan seberapa besar faktor alam, atau justru ini faktor kelalaian kita sendiri nih yang membuat bencana ini begitu masif? Sedang minum ya? Ya, silakan Bung Alma. Saya dulu ya. Siap. Mohon izin Bang Samsul. Terima kasih banyak nih Bung Irfan. Ini pertanyaan yang menarik, yang sebenarnya di dalam teori kebencanaan itu sudah ada, yaitu hazard atau ancaman ditambah kerentanan atau vulnerability, dikurang kapasitas. Ini ada rumusannya? Ada rumusnya nih, sama dengan bencana. Artinya apa? Ada pengurang nih kan? Iya. Jadi pengurangan ini, jadi pertama ancaman, tadi udah berbicara curah hujan, kemudian mungkin faktor alam dan lain-lain. Kemudian kerentanan ini adalah sebenarnya apabila tidak ada manusia atau peradaban, yang namanya peristiwa alam itu kan akan selalu terjadi ya. Tetapi dinyatakan bencana apabila terjadinya korban. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi longsor, terjadi bandang, kalau tidak ada manusia di sana, tidak ada pemukiman di sana, nggak dibilang bencana. Bukan bencana. Nah, kerentanan ini faktornya adalah itu tadi, adanya manusia korbannya, yang menjadi ada target korban atau betul, yang bakal menjadi seseorang yang merugi ya. Betul. Nah, itu tadi ada ancaman atau hazard gitu ya. Kemudian ada kerentanan, itu manusia. Nah, ini apabila sama-sama tinggi skornya, bencana akan tinggi. Kejadian bencana itu akan semakin parah. Nah, ada pengurangnya ternyata. Ya. Kapasitas ini cukup luas sebenarnya. Pertama, dari sisi infrastruktur.
ya kan, infrastruktur, kemudian dari sisi apa namanya ya, kemampuan kita untuk mitigasi, betul sekali dari Bang Samsul. Mitigasi ini mulai dari sisi apa namanya, mungkin dari sisi teknologinya, termasuk juga untuk peningkatan kapasitas SDM. SDM ini siapa? Yang paling utama justru pemerintah, terutama pemerintah daerah. Mereka yang harus paling paham ini, karena mereka yang akan apa namanya, pemimpin dalam situasi kebencanaan. Yang kedua adalah masyarakat. Nah, masyarakat juga harus paham apabila apa namanya, terjadi misalnya, ada ancaman seperti hujan, ya kan? Kok ini intensitasnya tinggi sekali nih. Wah, gunung kita kayaknya udah mulai botak ini. Nah, ini kan harus sudah mulai ada kepahaman dalam masyarakat untuk awareness gitu ya. Untuk dia bisa mengasingkan diri atau mengungsi sementara gitu ya. Begitu pula pemerintah, dia harus langsung mengabarkan. Makanya ada dari infrastruktur dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi rumusan seberapa besar bencana itu akan terjadi. Dan kalau kita berbicara tentang Sibolga Tapteng, ya, kita berbicara dengan Sibolga Tapteng ya, kita berbicara seluruh rumusan ini kan. Iya. Pertama dari hazardnya dulu. Pertama kan cuacanya ini tidak bisa kita atur ya. Mungkin secara makro memang ada pemanasan global. Badai siklon juga. Tetapi ada juga ancaman-ancaman yang kita bikin sendiri. Kerusakan lingkungan. Ya. Setuju. Itu adalah ancaman yang sebenarnya kelakuan manusia juga. Jadi itu memperbesar kerentanan juga. Nah, ini makanya sebenarnya dalam konteks Sibolga Tapteng bisa menjadi sebuah pelajaran penting lah ya. Bagaimana rumusan ini tuh bukan hanya sekedar teori, tetapi menjadi sebuah apa namanya ya, yang selalu harus kita cek bagaimana situasi kita saat ini. Mungkin sedikit menarik ya tadi puisi dari itu prolog, Pak. Bung Irfan ya. Kita paham ya. Ini kemarin juga lagi ngobrol bersama teman ini, Bang Samsul. 25 November itu pada dasarnya kan hari guru ya. Betul. Dan ternyata guru besar kita tidak berteori lagi. Iya. Langsung praktek. Praktek ya. Jadi bencana itu lagi tidak teori yang dipaparkan lagi. Alam mengambil alih sebagai guru besar kita. Betul. Dan kita harus belajar dari peristiwa ini. Sayangnya ketika alam berbicara, dia tidak kenal ampun ya. Betul. Silakan mungkin dari Bang Samsul nih. Ini menarik. Pikir yang sampaikan Bung Alma tadi benar. Yang paling penting sebenarnya kan alam ini kan dia selalu mencari keseimbangan baru ya. Betul. Ya, istilahnya ketika dari 3 komponen tadi misalnya mulai dari ancaman tadi, kemudian ada juga masalah kerentanan dan infrastruktur. Itu ya, kita cerita infrastruktur lah kita buat. Ketika misalnya 2 ini sama-sama tinggi, lalu infrastruktur ini sebagai komponen pengurang dia harus bisa mengimbangi. Betul. Supaya bencana tidak begitu besar begitu. Nah, jadi istilahnya kalau cuma untuk konteks ini kan kita sering bicara seperti ini nih. Kalau musibah kita tidak ada yang tahu kan. Kita sering dengar secara teori seperti itu ya. Tapi memang untuk musibah yang saat ini saya pikir kalimat itu tidak relevan lagi karena kita sudah ada peringatan dari BMKG tentang hal ini gitu. Tapi memang kembali ke masalah SDM tadi. Masyarakat selalu menganggap, memang kebetulan saya juga termasuk korban di sini, punya pemikiran seperti itu juga, istilahnya tidak menyangka bahwa dampak dari bencananya akan sebesar ini, sehingga kita tidak langsung mengambil langkah-langkah yang strategis dan serius gitu ya. Walaupun kita termasuk lah, saya memperhatikan Bung Samsul kan di saat lagi hujan deras dia live itu. Teman-teman saya lagi di rumah dan bikin air ya. Anak-anaknya mandi. Anak-anak itu masih diajak canda-candaan gitu. Ya itu karena kita tidak membayangkan bahwa akan 3 kali lipat dari situ. Bahkan lebih apa namanya, dalam 50 tahun terakhir ini bencana yang paling besar. Jadi artinya ya kalau tadi komponen pengurang itu. Jadi ini nih, jadi menarik yang dibilang Alma tadi nih.
mengapa ini jadi berlangsung begitu masif begitu ya? Karena memang infrastrukturnya dalam hal ini pemerintah, saya berani mengatakan mereka tidak siap untuk menghadapi ini gitu. Akhirnya memang karena pemerintah tidak siap, dan pemerintah itu kalau kita analogikan itu adalah orang tua, ketika anak-anak ini sudah mulai cemas dan panik dan orang tuanya juga tidak terlihat mengambil tindakan yang meyakinkan solutif gitu dan meyakinkan dan tidak ada kepastian, akhirnya bencana yang tadi cuma banjir dan longsor akhirnya tambah lagi bencana baru kan, penjarahan di bencana sosial gitu, ada penjarahan di mana-mana begitu. Tapi sedikit memotong dulu, teman-teman ada di titik di mana saat ini terjadi pengungsian, ada di posko-posko, bisa dilaporkan nggak situasi terkini nih terkait mungkin bagaimana penanganan pasca bencana, korban dan segala rupa? Mungkin dari Bang Alma. Di mana posko kebetulan relawan? Saya FKA ya. Kebetulan juga bergabung bersama posko Ikama Matauli. Dan memang perhatian dari orang-orang luar ya, terutama baik itu pemerintah pusat, termasuk juga para diaspora, kemudian perusahaan-perusahaan, organisasi, itu sangat tinggi, tinggi. Di mana pada tanggal 5 Desember itu sudah ada bantuan 16 ton ya. Ini dari Ikama sendiri ya, posko Ikama sendiri itu bantuan dari CT Arsa, dari Gabema, dari Ikama lah. Banyak Ikamanya sendiri benar, dan itu banyak organisasi lain. Itu bayangkan 16 ton dalam bentuk beras, dalam bentuk air mineral. Itu kan air bersih juga sangat penting. Kemudian popok, susu dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian ya, dan ini alhamdulillah mulai dalam 4 hari langsung terdistribusi habis. Dan terakhir hari ini memang insya Allah luar biasa. Dan ke seluruh titik yang terdampak, kurang lebih ada 40 titik posko yang memang kita bantu. Dan sebagian besar memang di Tapanuli Tengah, terutama di desa-desa yang terisolir. Itu kasihan sekali mereka di sana, karena disitulah sebenarnya di hulu-hulu ya kita pikir terutama kayak di daerah Tuka, kecamatan paling atas, Tanah Bolon, Sipange, gitu ya. Sipange, dan itu cukup berat ya masyarakat di sana. Medan ke sana untuk akses susah ya, sangat sulit karena masih tergenang lumpur. Apabila kan masih ada hujan ya sampai saat ini kan, itu juga tantangan bagi relawan, terutama sebenarnya bagi masyarakat juga ya, untuk bisa bertahan hidup di sana. Dan ini sebenarnya bisa mengabarkan juga kepada para donatur bahwasanya kondisi di Sibolga Tapteng ini, khususnya Tapteng ya, mungkin kalau Sibolga sudah cukup kondusif ya, udah cukup bangkit. Walaupun memang masih ada pengungsi-pengungsi karena memang longsor menghantam rumahnya, tempat tinggalnya, dan itu memang tetap perlu kita carikan solusi bagaimana mereka bisa bertempat tinggal kembali. Tetapi untuk Tapanuli Tengah yang berat itu justru dari sisi kehidupan sehari-hari juga memang betul-betul tergantung dari bantuan. Bertanam, bercocok tanam tidak bisa lagi ya, karena lumpur semuanya. Air bersih itu juga paling parah ya. Kemudian bayangkan di beberapa hari ke depan juga bakal datang lagi kurang lebih 40 ton lagi bantuan gitu ya, melalui dukungan TNI Angkatan Laut ya, KRI Rajiman kebetulan, kemudian juga melalui Hercules Angkatan Udara, teman-teman dari aparat Angkatan Darat. Artinya begini, perhatian itu sudah ada, tapi memang effort yang sangat besar ini adalah dalam tanda kutip konsekuensi itu tadi, kurangnya kemampuan kita dalam kapasitas itu tadi. Dan memang ya dari pusat saya kurang tahu ya, kayaknya kan belum dinyatakan sebagai bencana nasional. Betul. Akhirnya ya kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Situasi saat ini bisa dibilang korban bantu korban, Bang. Banyak relawan-relawan kita juga. Warga jaga warga, korban bantu korban ya. Jadi gotong royong ini jatuhnya. Karena satu sisi berbeda dengan tsunami Aceh dulu ya. Ini kan banyak yang bilang ini seperti tsunami tapi dari gunung gitu ya. Terutama di wilayah Tapteng karena banjir bandang hampir di seluruh sungai. Hingga area Sorkam sana juga gitu kan. Nah, kalau dulu tsunami Aceh banyak bantuan termasuk relawan yang datang.
Kalau kita bisa dibilang terhitung jari lah untuk relawan-relawan yang dari luar daerah. Betul. Jadi memang sifatnya banyak yang mendrop bantuan yang diharapkan organisasi lokal termasuk juga pemerintah daerah untuk mendistribusikannya kepada warga yang terdampak. Tapi mengingat dampak yang terjadi kerusakannya cukup masif kan, susah sekali untuk dikerjakan oleh lokal gitu ya. Betul. Bayangkan saja ya untuk terisolir. Bagaimana kalau seandainya tidak ada helikopter dari angkatan darat atau dari angkatan laut, kalau nggak salah juga ada ya, angkatan udara, dari kepolisian juga ada. Itu mendrop ke desa-desa yang terisolir. Dan ternyata mungkin ini juga ya dari sisi kapasitas juga Bang Samsul. Banyak ternyata masyarakat itu memilih bertahan untuk di desanya. Walaupun bisa diupayakan untuk akses ke tempat yang lebih aman, karena banyak juga desa-desa itu setiap hujan menggenang lagi. Betul. Karena gimana ya, mungkin karena itulah kampungnya mereka ya. Ya mungkin juga di situ masih ada harta benda yang perlu dijaga. Jadi mereka tidak bisa meninggalkan tempat tinggalnya begitu saja. Dan itu fenomena yang mungkin natural kali ya, sangat manusiawi. Di kampung saya belum tentu saya bisa hidup di sana, dan ini mungkin 2-3 bulan ke depan ya mungkin ini kan ketika cuaca sudah mulai membaik ya, mungkin proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu menjadi tantangan ke depan. Untuk di Serbaguna sendiri jadi sebenarnya kalau dalam amatan saya itu di lapangan, untuk logistik sebenarnya itu udah berlebih. Ya. Distribusinya Bang, justru. Tinggal permasalahannya memang di distribusi, karena memang akses yang belum bagus begitu. Bahkan seperti Sipange misalnya, itu kita harus masih berjalan kaki. Saya kebetulan kemarin ke Sipange melihat langsung ada 135 rumah yang hancur di sana, tertimbun longsor dan material banjir itu. Jadi kalau di gudang-gudang saya melihat di posko tanggap bencana di Pandan itu beras, mie instan segala macam itu sudah ada. Dan memang sudah mulai dilakukan pendistribusian ke kecamatan-kecamatan atau ke desa-desa yang terjangkau. Tapi armadanya tetap saja kurang. Kalau untuk mengakses daerah-daerah yang tidak bisa kita jangkau ini, satu-satunya memang masih melalui helikopter gitu. Nah, berarti secara logistik, secara bantuan kita sudah dapatkan, SDM kita masih kurang gitu ya. Terus masih sulit untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir, apalagi yang benar-benar terdampak besar gitu ya pada saat bencana kemarin. Nah, selain kerugian materi ini, kalau kita lihat, kita cermati bersama, ada nggak kerugian imaterial gitu? Apa yang menarik untuk diulas ini itu? Mungkin saya sedikit ya, imaterial. Justru ini imaterialnya adalah sisi sosial, Pak. Ternyata sosial ini satu sisi ada masyarakat itu semakin guyup. Kebetulan memang mereka memiliki kedewasaan yang cukup. Tapi ternyata itu tadi seperti Bang Samsul bilang, ada rupanya memunculkan gesekan sosial juga. Dimulai dari mungkin pencerahan, dan saat ini juga di daerah-daerah yang terisolir, di pengungsian-pengungsian juga mulai muncul konflik-konflik di masyarakat. Ketika bantuan datang, mungkin dia selamatkan kelompoknya saja gitu kan. Nah, itu salah satunya. Dan salah satu yang menarik lagi kemarin waktu saya di lapangan, saya melihat ada seorang bapak ya, ini mungkin sedikit contoh saja. Dia di Tapanuli Tengah lagi bersihin lumpur di rumahnya. Saya tanya, karena dia sendirian ya, Bapak ada keluarga nggak di Sibolga gitu, di mana? Lama dia menjawab, nggak ada. Tapi dilanjutkan, ternyata ini mungkin salah satu kerugian saya bilangnya, atau mungkin jadi introspeksi kita juga. Ternyata malah membuat keretakan ya dalam kekerabatan.
Karena situasi yang cukup, kemarin kan kita bahan makanan terbatas. Iya, Pokoknya banyak yang melakukan selamatkan diri masing-masing gitu kan. Sehingga ada keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak parah itu tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Karena keluarga yang lain sibuk menyelamatkan diri gitu ya. Betul. Dan ini saya pikir salah satu bentuk kerugian Non materi ya. non materi yang mungkin setelah ini berakhir perlu ya rekonsiliasi lagi, atau mungkin perlu semacam guyup kembali atau maaf-maafan kembali atau bagaimana lagi ya. Dan ini salah satu yang penting juga untuk kita lihat bagian dari kapasitas itu tadi sih. Untuk di lapangan berdasarkan amatan jurnalis, penjarahan itu motif-motifnya memang betulkah memang kelaparan atau atau justru ada sindikat-sindikat lain? Ya, ternyata. Pemicunya mungkin itu ya. Memang jadi dia begini. Kalau analisa saya itu sebenarnya kenapa terjadi penjarahan? Karena memang hari pertama sampai hari ketiga itu tidak ada kepastian. Bantuan ya, tidak ada kepastian sebenarnya. Ini apa sih yang terjadi ini dan apa yang akan kami dapatkan pasca bencana ini gitu. Nah, karena memang tidak terlihat ada tanda-tanda, padahal pemerintahan ada kan. Masing-masing dua daerah ini kan yang tidak ada kepala daerahnya pada waktu itu. Betul. Ya, dua kepala daerahnya tidak ada, tapi kan pemerintahnya ada, secara sistem sebenarnya jalan kan kira gitu. Harusnya. Tapi kan pada kenyataannya tidak terlihat seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat mulai datang kekhawatiran dalam waktu 3 hari itu, dengan persiapan yang walaupun masing-masing tahu bahwa ada cuaca ekstrim tapi tidak melakukan persiapan apapun, mulai khawatir bakal kehabisan pangan di rumah. Lalu akhirnya terjadilah penjarahan dan memang pada faktanya yang dijarah itu memang tidak hanya beras ternyata gitu ya. Makeup juga dijarah gitu ya. Mesin kopi juga dijarah. Mesin kopi juga dijarah. Ada genset lagi. Ada genset, ada laptop, ada HP gitu ya. Bahkan ada yang melakukan pengerusakan. Artinya ketika dia tidak mendapatkan apapun, dia lempar sampai kacanya pecah. Itu hubungannya apa kira gitu. Jadi memang ada orang-orang yang memang seperti bukan seperti sih, memang mengambil kesempatan dalam situasi seperti ini gitu. Betul. Tapi memang belum lagi yang di Bulog. Coba pada dasarnya kalau saya sendiri misalnya yang berada di lapangan, ya bisa memaklumi. Tapi ketika dia bawa sampai 10 karung, kira seperti itu kan. Kemudian melakukan jual beli di depan gerbang, gitu kan. Jual beli, melakukan transaksi di depan, menjual itu kan kita jadi bertanya-tanya sebenarnya. Jadi memang dan memang artinya pengalaman ini, kalaupun misalnya kita tidak berharap, kalaupun misalnya ini terjadi lagi, penjarahan itu sebisa mungkin jangan pernah dilakukan gitu. Kenapa? Karena ternyata dampaknya panjang. Begitu penjarahan selesai dan bantuan masuk, ternyata masyarakat kesulitan untuk mengakses kebutuhan yang lain. Ada yang mau beli saus misalnya, mau beli sarden, mau beli tisu, kebutuhan sampingan lain, susu misalnya gitu, susu dan anak, toko yang dijarah juga tutup sampai sekarang. Nggak berani buka. Itu dia maksudnya jangka panjang kan. Akhirnya istilahnya yang jadi korban itu justru semuanya. Betul. Semuanya menjadi korban. Masyarakat yang memang memilih tidak ikut menjarah itu justru ternyata sekarang yang tadinya dia berharap karena uang kan ada, kira-kira gitu ya, uang ada, dia bisa akses semua kebutuhan itu melalui pasar-pasar modern ini, tapi karena sudah dijarah habis. Akhirnya semuanya kita sekarang tergantung ke pemerintah gitu. Oke. Nah, ke Bang Samsul dulu nih. Ini menarik di pertanyaannya. Karena memang bencana ini harus direspon bersama-sama dan harus ada komando gitu ya. Dalam artian tadi Bang Almas sudah mention, kita butuh pemerintah sebagai garda terdepan untuk memimpin arah kebangkitan kita kan. Nah, tiba-tiba tadi muncul beberapa konflik-konflik baru dan disinyalir ini dianggap sebagai kelambanan pemerintah saat itu. Ada beberapa di media sosial kita temukan komentar, kenapa enggak dari awal saja Bulog itu dibagi gitu betul. Kenapa harus ditunggu dijarah dulu baru dibagikan. Kemudian banyak hal sebenarnya yang
seharusnya bisa dilakukan secara cepat tepat untuk menanggap bencana ini, tapi oleh pemerintah kayak tadi disampaikan kurang ini ya, Gercep. kurang ngerti SOP kali ya, terkait bencana gitu. Nah, intervensi jurnalis lah dalam menyampaikan hal ini terhadap pemerintah. Mungkin Bung Samsul sudah bertemu dengan kepala-kepala daerah di sekitar Sibolga Tapteng. Apa yang menjadi masukan terkait hal ini? Jadi memang saya belum bicara secara teknis sebenarnya dengan kepala-kepala daerah. Tapi kalau kita harus ambil pelajaran dari peristiwa ini, apalagi diawali dengan adanya peringatan dini dari BMKG, artinya memang satu hal yang harus diperhatikan. Saya menilai pemerintah sendiri tidak percaya dengan imbauan yang dia buat gitu loh. Kan BNPB ini BMKG ini pemerintah juga ya. Betul. Pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri tidak percaya dengan apa yang dia buat, dia keluarkan. Kenapa begitu statementnya? Karena dia begini, salah satu contoh. Kita misalnya, kalau kita kasih misalnya ini di rumah misalnya, kita menganggap bahwa ini rumah rawan ada roboh atau segala macam. Maka sebagai kepala rumah tangga, ketika kita kalian jangan kemana-mana ya. Kalau kita bilang sama anak-anak kita seperti itu, maka kita orang tua pasti tidak akan berani meninggalkan rumah. Sehebat apapun acara di luar atau siapapun yang ngundang, kan kira-kira seperti itu. Tapi yang terjadi kan begini, pemerintah mengeluarkan peringatan bahwa akan ada cuaca ekstrim. Tapi pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat atau pemerintah lain mengundang kepala daerah di zona di rentang waktu yang cuaca ekstrim itu gitu, ditarik keluar gitu, hadirlah misalnya RUPS atau kemana kayak ke Jakarta gitu. Itu kan artinya dia entah dia lupa atau bagaimana kan, kalau dia tahu bahwa itu memang ekstrim, harusnya di tanggal itu tidak boleh ada kegiatan apapun. Bahkan kalau boleh Kemendagri mengeluarkan surat edaran, kepala daerah dilarang meninggalkan daerahnya. Karena memang sangat vital kan peran kepala daerah ini. Betul. Belum lagi sikap mental ASN kita kan, yang selalu takut mendahului. Betul. Takut mendahului gitu, nanti nanti kalau saya pandai-pandai bagikan gini dimarahi saya gitu kan. Akhirnya memang pada hari H itu bencana itu sampai hari keempat itu memang tidak ada apa-apa. Walaupun di luar sana banyak yang mengklaim sudah melakukan sejak hari pertama, Ya wajar-wajar saja lah, namanya pemerintah mengklaim sudah berbuat, oke lah gitu ya. Menurut dia dengan mendirikan satu tenda saja itu sudah melakukan gitu. Atau ngasih makan 1-2 orang, bagi-bagi nasi itu sudah melakukan. Ya sah-sah saja, tapi pada kenyataannya masyarakat juga mengaku itu fakta yang tidak bisa kita bantah, bahwa memang 1, 2, 3 pasca bencana itu pemerintah tidak melakukan apapun. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kepala daerah tidak berada di tempat. Kenapa tidak berada di tempat? Karena pemerintah setingkat di atasnya mengundang kepala daerah ini keluar dari daerahnya untuk menghadiri kegiatan yang pada waktu situasi diprediksi bakal darurat gitu. Menarik nih. Kita ini dulu deh. Terlepas dari upaya pemerintah dari jurnalistik profesional, Bung Samsul sudah ngomong nih. Ini ke Bang Alma dulu sebagai arsitek dan perencana. Bang, kita kan lihat nih topografi kita kan. Kita hidup di lereng pegunungan, kemudian ada lautan juga gitu ya. Dan ada banyak aktivitas-aktivitas yang beresiko. Ini ideal nggak sebenarnya Sibolga Tapteng ini menjadi satu pemukiman? Dan kita lihat, saya lihat beberapa dokumentasi di Garuga, di Batang Toru, itu satu kampung habis. Itu mereka ada di zona yang sangat kritis ya, sangat rentan gitu ya, di mana mereka ada di perkampungan, di dekat sungai dan juga lereng gunung gitu. Atau ada semacam penjelasan teoritis terkait itu? Siap. Mungkin sedikit menjelaskannya. Ini kebetulan waktu saya S2 pernah memang wajib untuk mengambil mata kuliah kebencanaan. Itu dosennya Profesor Dr. Buhar Kunti ya. Dan beliau juga sudah di level nasional terkenal. Memang beliau memberikan semacam alasan dibalik sebuah bencana itu terjadi. Tadi misalnya pertanyaan mendasarnya, apakah layak ya Tapteng ini menjadi area permukiman?
satu hal yang menarik adalah di tempat-tempat yang rawan bencana, sumber daya alamnya melimpah. Betul ya. Tanahnya subur. Namanya permukiman peradaban. Hampir sebagian besar dimulai dari sungai. Sungai itu adalah sumber kehidupan. Begitu juga yang di lereng-lereng. Di lereng-lereng perbukitan itu air tanahnya melimpah. Subur juga. Ya kan? Mungkin itu dari sisi air gitu ya. Juga termasuk mungkin dalam konteks lain, misalnya patahan atau gunung berapi. Di situ juga melimpah sumber daya alam. Ya kan? Cuma itu tadi, bencana ini kan tidak terjadi setiap hari. Sepertinya tadi pernyataan 50 tahun yang lalu belum ada yang sebesar ini. Atau seperti gunung meletus kan juga nggak setiap hari gitu ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya kita bisa-bisa saja tinggal dimanapun. Tapanuli Tengah, Sibolga bisa saja tinggal dimanapun. Tetapi, nah ini yang paling penting, kita harus menghormati alam tempat kita tinggal. Kita harus paham itu tadi kerentanan kita terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Jangan malah menambah ancaman. Sudahlah beresiko, malah ditambahin tambah ancaman. Contoh yang udah kita manis saja berisiko ya. Betul sekali. Contoh yang paling terlihat lah di foto-foto. Bandang yang terjadi di Tapanuli Tengah itu batang-batang kayunya banyak. Artinya apa? Terjadi pengerusakan di hulu. Ya ini adalah bukti dari menambah kerentanan itu tadi, menambah ancaman. Jadi pada dasarnya bisa saja kita hidup dimanapun, yang penting kita tahu bagaimana kita bisa melestarikan alam, dan bagaimana apabila terjadi tadi cuaca ekstrim, kita juga tahu bagaimana memitigasi ini agar tidak terjadi bencana. Nah ini semua ini sebenarnya mungkin tadi menambahkan dari Bang Samsul. Jadi pemerintah daerah itu pada dasarnya harus memiliki dokumen RPB namanya, Pak. Dokumen RPB ini adalah Rencana Penanggulangan Bencana. Dalam Rencana Penanggulangan Bencana itu, selain latar belakang dan gambaran umum daerah ya, yang paling penting itu adalah identifikasi ancaman. Ancaman-ancaman apa saja yang mungkin terjadi, baik itu dari sisi alam, bahkan termasuk juga sosial, gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi kapasitas existing, infrastrukturnya kah, SDM masyarakatnya kah, atau kelembagaannya gitu kan. Nah, baru kemudian dirumuskan apa rencana-rencana yang harus dilakukan apabila terjadi bencana. Mulai dari fase tanggap darurat hingga nanti fase rehab rekonstruksinya. Itu tadi seperti Bang Samsul tadi sampaikan, pemerintah daerah bingung. Saya nggak tahu ya, apakah memang Sibolga Tapteng memiliki dokumen RPB ini ataupun memiliki tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karena ketika bencana terjadi sudah tidak ada lagi proses-proses politik. Ya, tunggu Bapak, tunggu ini, tunggu itu tidak ya. Ada lagi proses politik. Ini tapi sudah buka buku pedoman. Proses taktis. Karena udah menyangkut nyawa. Tidak ada lagi berbicara diskusi-diskusi panjang. Diskusi itu ketika di rencana ini disusun. Seperti Bang Samsul tadi sampaikan, ketika terjadi bencana, bagaimana suplai makanan? Itu harusnya sudah termasuk di dalam dokumen ini. Jadi pemerintah pun tahu apa yang dilakukan, sehingga tidak terjadi bencana yang sosial itu tadi. Nah, ini sebenarnya evaluasi kita bersama. Menarik. Yang perlu kita pelajaran lah buat daerah-daerah lain juga. Ini penting sekali. Jadi memang sering sekali ya dalam dokumen-dokumen tata ruang atau pembangunan itu, RPB ini atau Rencana Penanggulangan Bencana ini sering sekali tidak dianggap strategis. Karena dianggap hanya sekedar dokumen yang penting ada gitu ya. Bahkan konon katanya anggaran untuk penanggulangan bencana itu minim ya kan. Nah, artinya ini menjadi pelajaran ya, ketika bencana terjadi tidak sedikit kan kerugian yang terjadi.
Sama ini dengan yang menarik ini masalah pendistribusian misalnya ya. Ini kan bencana kita ini saya terpaksa ulang lagi nih. Kita sudah tahu misalnya harusnya yang harus dilakukan itu ke depan itu untuk hal-hal kejadian-kejadian yang seperti ini itu Bulog nih seperti yang Bung Irfan kasih tahu tadi. Bulog itu bahwa kita sudah memprediksi akan terjadi bencana minggu ini, maka untuk memudahkan suplai makanan itu harusnya sudah langsung dimobilisasi ke kelurahan-kelurahan. Kalaupun nanti bisa tidak terjadi bencana, kan tinggal dikembalikan. Yes. Gitu kan? Lebih baik antisipasi gitu ya, antisipasi, daripada repot untuk mengurus di belakang. Keseluruhan. Harusnya dia setelah chaos. Ini ada ini misalnya baru keluar ini kan pengumuman dari BMKG misalnya tanggal 8 sampai tanggal 15 kan, ada potensi cuaca ekstrim yang sama. Nah, harusnya pemerintah saat ini, wah ini gimana nih? Ya sudah, langsung saja sesuai kebutuhan itu beras-beras ini langsung aja di drop ke kelurahan. Begitu terjadi kan masyarakat sudah langsung tahu kemana polarisasi kan dia harus kemana, terkonsentrasi. Dia langsung apa gitu. Nah kalau ternyata tidak terjadi, ya udah tinggal balehin. Kira gitu kan, selesai masalah gitu. Karena memang konsentrasi massa ini mengakibatkan korban jiwa berikutnya. Ketika Bulog itu ada orang meninggal dunia. Betul. Bahkan kemarin paling sedih juga ada yang mengantri BBM. Karena terlalu lelah ya, karena hampir 5 jam, 6 jam, apalagi yang menggunakan jerigen, kena terik matahari, kolaps dan meninggal dunia juga. Jadi satu hal memang perlulah bagaimana ini menanganinya gitu ke depan. Jadi memang agak aneh aja. Kemarin ada upacara siaga tanggap bencana, tapi setelah upacara tidak ada langkah apapun gitu. Iya betul. Aneh aja sih. Oke. Terlepas dari cerita data dan fakta kita ya, dan termasuk tadi ada banyak hal yang bisa dipetik oleh teman-teman RRI ya terkait bagaimana sih penanggulangan bencana. Ternyata kita punya dokumen yang bisa jadi pedoman pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita beralih ke satu sisi yang juga menarik ini, media sosial. Oke. Nah teman-teman, bencana Sibolga Tapteng sering kali ramai saat kejadian di media sosial. Bahkan ada termasuk salah satu tokoh kita ya mengatakan bahwasanya Ketua BNPB Pak Suharyanto ya. Pak, apakah betul nih teman-teman setuju kita cuma ramai di media sosial, bencana ini cuma ngeri dan mencekam di media sosial? Sebagai relawan dan jurnalis, fakta di lapangan sebenarnya sederhana itukah? Mungkin Bang Samsul ini. Jadi Pak Suharyanto ini tidurnya terlalu miring. Kenapa tuh? Karena memang faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya memang semua masyarakat itu terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa bencana yang akan terjadi ini sebesar ini. Ya. Dan itu sudah ya untungnya memang Pak Suharyanto cepat klarifikasi. Saya yakin bahwa ketika dia mengeluarkan statement itu beliau belum melihat realitanya gitu ya. Betul. Mendapatkan fakta fakta. Karena memang klarifikasi beliau itu dia lakukan waktu dia di sini. Setelah dia di Pandan waktu itu. Bahwa dia katakan bahwa setelah dia lihat ternyata memang bencananya luar biasa gitu. Jadi itu sudah diralat juga sama beliau. Oleh beliau setelah melihat bagaimana sebenarnya fakta di lapangan khususnya di Tapanuli Tengah. Bahkan Basarnas BNPB kan menetapkan bahwa lokasi titik terparah itu adalah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk banjir Sumatera ini. Untuk Sumatera. Berarti ini parah ya? Ya, betul-betul parah. Bukan framing parah gitu ya? Bukan, memang benar-benar parah. Kalau kita saja secara manusiawi kalau kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini gimana memulihkannya gitu ya? Betul. Kita berpikir ini gimana memulihkan ini bangunan rumah yang tertimbun ribuan lah kita bilang ya. Betul. Kemudian sampai aliran sungai pindah ke jalan itu kan. Benar. Bayangin. Sungai itu sekarang di Tuka itu isinya kayu semua. Kayu, kemudian airnya sungainya wah ini udah jadi kayu semua, ngambek sungainya jadinya dia pindah arah nyari jalan lain. Tapi perlu juga kita tahu dari amatan jurnalis, kayu-kayu itu dari mana sih sebenarnya? Dari hulu lah. Ya maksudnya dari hulu, mas, terlalu formatif. Jangan normatif. Saya terus terang saja saya sebenarnya tidak tahu persis ya. Kalau perusahaan-perusahaan entah itu milik swasta atau milik apa yang atau secara kasat mata tidak terlihat gitu.
bahwa ada aktivitas-aktivitas ilegal di sana gitu. Tapi faktanya memang kayu-kayu yang kita temukan dalam bentuk gelondongan ini itu adalah kayu-kayu yang memang udah terpotong rapi, hasil potong. Ya, hasil potong. Bukan hanyut di tebas banjir ya? Iya, bukan. Karena kalau dia hanyut tebas banjir sama akar-akarnya dong, Bang. Iya. Lanting-lantingnya. Pohon roboh sama dirobohkan itu beda dia. Beda sekali. Oke. Harusnya sama akar-akarnya gitu. Tapi ini enggak, dia potongannya bagus. Tidak semuanya memang, tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak dan itu membuktikan bahwa ada praktik-praktik ya kita katakan ilegal atau mungkin secara administratif dia memenuhi syarat tapi mungkin dia melakukannya kebablasan ya, kebablasan. Tidak tertarik untuk investigasi? Tentunya tertarik ya. Nah, tapi ini menarik sekarang ini. Kita lagi konsentrasi tanggap bencana. Nanti saya lihat juga pemerintah daerah khususnya Tablo Tengah ada Gelagat bakal konsen ke situ. Oke. Ya, akan konsen ke situ supaya memang kejadian ini tidak sampai terulang karena memang yang dirugikan adalah seluruh masyarakat. Gitu. Dan ini memang izin sedikit mendahulukan ya. Jadi secara general istilahnya itu audit lingkungan hidup. Oke. Iya, betul. Audit lingkungan hidup. Jadi memang dilihat secara time series bagaimana bukaan lahan, bagaimana peralihan penggunaan lahan, mungkin dari hutan primer menjadi hutan produksi, menjadi perkebunan gitu kan. Nah, itu sudah banyak teknologi kita untuk hal itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah juga secara atau pemerintah pusat, karena kan kewenangan pusat juga ya urusan hutan ya, dan provinsi tentunya secara jujur gitu ya memberikan fakta dan data harus bahwa begini loh situasinya. Dan terkait yang ilegal ini sebenarnya pemerintah masyarakat juga memiliki hak untuk melarang sebenarnya. Karena yang namanya peraturan itu tuh bukan hanya ditegakkan oleh pemerintah ya, tetapi masyarakat juga memiliki fungsi pengawasan. Dan ini menjadi salah satu kejadian yang memberikan introspeksi juga bagi kita. Mengapa demikian? Kita ini kan ekosistem. Manusia ini kan ekosistem. Mungkin selama ini kita tidak peduli terjadinya pembalakan liar di atas. Kita tahu, masyarakat mungkin tahu, atau bahkan warga kampung itu juga. Nggak mungkin kan truk lalu lalang bawa kayu kita nggak tahu kan? Pasti tahu. Tetapi mungkin itu urusan mereka lah, misalnya seperti itu. Nah, ketidakpedulian ini atau mungkin sikap permisif dalam tanda kutip ini ternyata berdampak. Nah, ini menjadi pelajaran juga bagi kita untuk menjaga lingkungan ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Ya. Jadi nggak serta-merta gitu ya. Hanya urusan pemerintah gitu. Apalagi yang ilegal kan, Bang. Iya. Nah, ini ada satu hashtag lagi nih yang sering muncul di media sosial kita, yakni status bencana nasional. Oke. Kenapa sih masih belum? Nah, tuh. Dan berdasarkan amatan teman-teman, layakkah atau memang ya sudah nggak layak, atau kita bisa kok membenahi diri sendiri sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai status bencana nasional, atau bagaimana sih sebenarnya kompleksitas dari status ini? Iya, betul. Kalau saya melihat ya, Indonesia secara keseluruhan ya, Indonesia secara keseluruhan, khususnya yang terjadi di sini itu sudah amat layak kalau harus kita masukkan sebagai salah satu kategori sebagai sebuah bencana nasional. Kenapa demikian? Pertama, dulu cuma Aceh doang kok misalnya. Tsunami Aceh. Cuma Aceh titik tertentu ya. Titik tertentu saja, tapi kita tetapkan sebagai bencana nasional gitu. Gunung Sitoli? Kalau Gunung Sitoli kemarin datanya itu masih serangkaian itu. Iya, karena dekat waktu dalam proses berarti rekon Desember lagi ke Maret kan gitu ya. Iya. Masa rekonsiliasi rekonstruksi dan rehabilitasi terjadi lagi. Itu dari Desember ke Maret ya. Iya, 28 Maret waktu itu kejadiannya. 29 Maret.
Jadi Aceh jadi bencana nasional. Itu cuma satu provinsi, walaupun korbannya besar memang. Sangat banyak. Tapi kan ini kan tergantung dengan kesiapan daerah sebenarnya. Kalau menurut saya. Iya. Ini kita Sumatera Utara saja misalnya ada 14 kabupaten kota yang terkena gitu. Iya. Dengan keterbatasan infrastruktur yang ada, SDM anggaran yang juga lemah, gitu, anggaran dan lain sebagainya, ini amat sangat tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh daerah, gitu. Apalagi dampak kerusakan yang diakibatkannya besar. Kalau kita berharap ini hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah, saya rasa tidak kuat. 3 sampai 5 tahun ini belum normal ini. Kira-kira seperti itu. Jadi lain hal kalau misalnya daerah-daerah ini memang sudah mapan dari aspek apapun gitu ya. Ini kita misalnya punya alat berat 5 gitu. Iya. Sementara, Dengan dampak yang dengan luas dampak ya. luas. Tapting misalnya, Tapting ini 200 kilo tangan pantainya gitu. Dengan titik gempa yang hampir di seluruh kecamatan, bukan titik gempa, titik banjir dan longsor hampir di seluruh kecamatan. Diselesaikan dengan hanya 5 atau 10 alat berat ya tidak mungkin. Apalagi di situ kita bertaruh dengan nyawa kan. Bertaruh dengan nyawa gitu. Bisa saja ada orang yang di lorong-lorong mana sekarang misalnya sedang berusaha untuk bertahan hidup, berharap cepatnya datang pertolongan gitu. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Jumlah korban juga sekarang sudah lebih dari 1.000 orang sudah nyatakan meninggal dunia gitu. Jadi memang kita bertanya sih kenapa, saya juga merasa aneh aja kenapa ada klasifikasi bencana gitu. Seolah-olah kita menganggap kalau yang mati cuma 5 ya itu bangkai kira-kira gitu. Kalau yang matinya banyak itu baru korban, baru manusia gitu kan. Harusnya ya tidak seperti itu. Apalagi ini sudah 3 provinsi gitu. Jadi ada keraguan-raguan dan ini yang membuat jadinya memang penanganan bencananya jadi lambat. Belum maksimal. Karena ya pemerintah pusat juga lambat bersikap. Terlalu banyak pertimbangan dan sebagainya. Bahkan kita dengar ceritanya bahwa ternyata presiden juga mendapatkan informasi yang salah, misalnya seperti itu kan. Jadi perkuat dengan pernyataan kepala BNPB-nya gitu. Enggak kok di media sosial doang seperti itu gitu. Dan akhirnya setelah dilihat wah ternyata ada miskoordinasi juga ya. Iya, kira-kira begitu. Cuma kan presiden kan sudah datang. Menteri-menteri sudah datang. Kayaknya seluruh orang-orang yang punya in charge dalam kebijakan sudah datang kan. Tapi kenapa masih belum nih? Apa ini Bang Alma? Apa yang menjadi kendala ini untuk penetapan? Sebenarnya begini, dari sisi penetapan ini saya nggak tahu ya bagaimana pertimbangan-pertimbangan pusat. Tetapi mungkin saya memberikan pandangan bahwa ini bukan bencana alam saja, tapi ini adalah bencana lingkungan hidup. Ini adalah bencana ketidakmampuan kita untuk merespon ancaman. Artinya apa? Nasional harus memiliki atensi karena evaluasinya, karena konsekuensinya bukan hanya di level lokal saja. Tetapi ini bisa menjadi pelajaran penting untuk nasional untuk semakin memperkuat kewajiban tadi seperti ada dokumen RPB, analisis bencana, capacity building untuk pemerintah daerah, untuk mungkin stakeholder setempat, untuk masyarakat, termasuk juga untuk pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup. Meninjau izin-izin termasuk itu termasuk semua. itu ya. Artinya ini harus nasional, harus atensi nasional. Apalagi penyebab dari banyaknya banjir bandang ini adalah kewenangan nasional. Iya, betul sekali. Hutan-hutan ini itu provinsi dan nasional gitu. Artinya ini nggak murni urusan daerah, apalagi kan pemerintah daerah itu kan semakin sedikit kewenangannya ya. Hutan-hutan lindung itu kan provinsi sehingga sampai ke pusat. Artinya apa? Kewenangan pusat itu kita harus menuntut mereka tuh bertanggung jawab terhadap hal ini. Kita nggak berbicara periode kepemimpinan Pak Prabowo saat ini ya, tetapi ini kan berbicara jangka panjang ini. Lingkungan hidup itu kan apa namanya ya, suatu akumulatif ya. Aktivitas-aktivitas yang terjadi selama ini. Artinya apa? Atensi nasional harus ada. Jangan betul seperti Bang Samsul tadi bilang, jangan lihat dulu kecil besarnya. Lihat dulu kompleksitasnya.
Ini ada 3 provinsi gitu ya terdampak. Coba kita lihat benang merahnya, apa yang membuat ini semua terjadi? Jangan-jangan memang kerusakan lingkungan hidup atau dari sisi infrastruktur, baik itu dari sisi soft infrastructure ataupun dari hard infrastructure-nya kan. Nah ini bisa menjadi evaluasi bersama, termasuk juga kewenangan-kewenangan atau kebijakan-kebijakan yang nasional punah. Karena kenapa? Ketika hasil hutan dimanfaatkan, pajak dan lain-lain mengalir ke pusat. Iya, betul kan? Adanya aktivitas penambangan ke pusat, aktivitas kehutanan yang ribuan hektar ke pusat. Yang lokal mungkin dapat CSR aja ya. CSR saja gitu yang lokal ya kan, ataupun kebagian nasi bungkus lah gitu ya. Alat olahraga gitu. Alat olahraga atau mungkin dengan risiko sebesar itu gitu ya. Tapi giliran bencana yang menghadapi pemerintah daerah, saya pikir ini tidak fair. Iya, itu betul. Ya kan, artinya nasional harus turun tangan, termasuk juga bukan hanya tanggap darurat saja, tapi harapannya dalam rekonstruksi juga ya, pemulihan ekonomi, pemulihan ekologi. Harapannya jangan, maksudnya gini, dalam eksekusinya bisa dan sangat-sangat memungkinkan untuk menggandeng berbagai macam pihak, ya kan? NGO banyak yang peduli, banyak sekali NGO sekarang ini di Sibolga Tapteng, mungkin daerah-daerah yang terdampak lain juga. Mereka ini orang-orang peduli, bisa dirangkul, gitu ya. Kemudian media, RRI, jurnalis, gitu ya. Ini harus dirangkul semua, kita harus bersama-sama ya. Mungkin begitu. Oke, ini satu hal yang benar-benar kompleks untuk kita bahas bersama dan setidaknya ini bisa membuka cakrawala berpikir baru untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Namun sayang sekali waktu jua yang memisahkan kita teman-teman. Saya harap kita bisa bertemu bukan di podcast tapi di kesempatan yang lain dan kayaknya ada peran ekstra ini untuk Bung Samsul nih ya. Bagaimana ini bisa merajut koordinasi ini dengan segala penjelasan yang dilakukan oleh Kak Samsul dan juga Bang Alma. Kayaknya koordinasi ini jadi kata kunci nih. Koordinasi, kemudian bagaimana kita merespon bencana ini menjadi sebuah pembelajaran gitu ya, terkait hal-hal yang mungkin selama ini abai kita penuhi, tapi dengan bencana ini kita semua bisa kembali menata diri gitu ya, kembali menghargai alam. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana kita kolaboratif nih, menciptakan suasana ekosistem guyup, kemudian saling bertukar pikiran juga nih terkait penyelesaian masalah. Bukan hanya ini, karena konon katanya sampai sejauh manapun perjuangan kita saat ini, jika permasalahan utama tidak kita coba selesaikan, cepat atau lambat bencana itu akan terjadi. Tentunya kita tidak ingin hal itu kembali terulang. Cukuplah perih ini kita rasakan saat ini, di masa depan kita harus bangkit dan pulih segera. RRI Sibolga akan hadir di episode mendatang. Untuk itu terima kasih kepada Bung Samsul dan juga Bang Alma atas segala penyampaiannya yang sangat-sangat menarik. Kami pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Oi di sana. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.